Baik. Eh, Pada hitungan ketiga, operator kami akan memfoto layar. Slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Oke, baik. Saatnya kita beranjak ke acara inti. Marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian materi dengan tema Bahaya Psikososial di Tempat Kerja oleh Ibu Eci Afriani dari Psikolog Muda SDM Strategik PT Bukit Asam TBK. Pada Ibu Eci, kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Jenny. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan kita siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat datang juga untuk eh, rekan-rekan ya, agensi. Dan sebelumnya kita sapa dulu ya, kami hormati Bapak Yuhendri Wisra selaku VP K3L Korporat. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Kemudian juga di sini ada Bapak Ki Agus M. Irwinsah selaku AMK3 Pertambangan. Terima kasih juga Bapak untuk waktunya dan juga untuk seluruh agensi yang ada baik di Bukit Asam maupun mitra kerja Bukit Asam. Dan pertama-tama tak kenal maka tak sayang ya gitu. Eh, untuk saya di sini ya nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan mengenai psikososial. Nah, untuk data diri ini sebenarnya kesepakatannya tim SIA yang kenalin. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini saya sebenarnya sudah apa namanya cukup lama ya asosiat untuk di Bukit Asam. Namun sebelumnya saya sempat kerja di beberapa konsultan sebelum akhirnya bergabung di Bukit Asam sebagai psikolog muda ataupun tepatnya lebih ke lead assessor untuk Assessment Center Bukit Asam sampai dengan saat ini. Nah, untuk major saya psikologi ya dan untuk masternya lebih kepada educational psychology seperti itu. Oke, kita akan langsung lanjut untuk materi kita siang hari ini. Nah, bahasan kita kali ini mengenai psikososial ya. Sebelumnya saya pernah lihat di volume 6 ya, yang sebelumnya yang tema tentang perilaku juga. Mungkin untuk bahasan kita kali ini cakupannya lebih kepada perspektif psikologinya ya. Seperti apa perilaku-perilaku yang biasanya akan muncul ya dampak dari sosial yang ada di sekitar kita. Nah, berbicara dengan tema kita hari ini ya mengenai psikososial. Jadi sebelum kita ke hazard ataupun bahaya psikososialnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu psikososial. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang psikososial ya, eh, apa namanya teori yang memang terkenal untuk psikososialnya ini lebih dikenalkan oleh Erik Erikson seperti itu. Nah, psikososial yang biasa kita kenal itu lebih kepada hubungan antara kondisi sosial seseorang ya ataupun pekerja ya bersama dengan kesehatan mental ataupun emosinya. Nah, lalu bicara tentang hazard ataupun bahaya psikososial ini seperti apa sih? Nah, kalau untuk hazardnya sendiri, ini lebih kepada bahaya yang dapat mengancam kesehatan mental para pekerja dan risiko penurunan produktivitas pekerja. Nah, kemarin sempat diskusi dengan tim dari K3, jadi memang temanya kali ini lebih mengangkat kepada sisi dari perspektifnya psikologi, karena apa? Karena memang ada beberapa apa namanya hasil dari investigasi lebih mengarah kepada psikososialnya.
Namun biasanya memang di laporan itu lebih kepada terkait dengan fatigue-nya. Namun setelah diinvestigasi lebih lanjut, ya ternyata memang ada beberapa faktor dari psikososialnya. Oleh karena itu kita akan bahas secara rinci seperti apa sih psikososial itu, kemudian apa saja faktor-faktornya, dan juga bagaimana dampaknya sendiri, baik itu untuk individunya maupun untuk perusahaannya. Nanti kita akan kupas tuntas di sini. Seperti itu. Oke, silakan kita lanjut. Nah, bicara tentang psikologi, hazard psikososial, jadi sebenarnya tanpa kita sadari, setiap hari kita pastinya akan bertemu dengan hazard psikososial, baik itu yang disadari atau tidak. Ya, yang pertama sekali adalah mengenai beban kerja yang berlebihan. Jadi salah satu bentuk yang memang biasa kita terima ataupun stimulus yang biasa kita terima setiap harinya salah satunya adalah beban kerja yang berlebihan. Nah, mungkin juga teman-teman sudah sering ya mengalami bahwa daya tahan kita ataupun kemampuan kita terhadap beban kerja itu terkadang tidak seimbang, ya, sehingga ini apa namanya akan berdampak ke nantinya ya terhadap emosinya kita. Lalu setelah beban kerja yang berlebihan, di sini juga yang pernah kita temui mungkin ya di antara teman-teman juga, yaitu adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi di sini maksudnya adalah biasanya ada sekelompok orang tertentu ataupun orang-orang tertentu memberikan jarak ya, baik itu terhadap suatu individu ataupun suatu golongan tertentu. Di mana diskriminasi ini ya berdampak kepada orang ataupun individu yang mendapatkan perlakuan diskriminasi ini. Nah, tanpa disadari bahwa diskriminasi ini juga berdampak nih, ya, baik akan berdampak langsung maupun nanti akan berdampak di apa namanya di waktu yang cukup lama. Seperti itu. Dan yang ketiga di sini bentuk bahaya lainnya yaitu pelecehan. Kalau di dunia pertambangan mining ya biasanya orang-orang yang ada di lapangan itu perempuannya sedikit ya, sedikit, kemudian juga mayoritas laki-laki. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak yang mengalami, terutama yang di lapangan ya, baik itu secara verbal, visual, ataupun mungkin ada yang secara fisik, yang baik itu sengaja maupun tidak melakukan suatu pelecehan. Ada nggak mungkin di antaranya? Pelecehan itu bukan yang harus yang ekstrim ya, tapi juga secara verbal, verbal itu maksudnya ya bicara-bicara yang mengarah ke seksual ataupun berbicara yang tidak pantas didengar ya, baik itu di apa namanya di satu kelompok ya ataupun kelompok lain. Sedangkan kalau untuk yang visual, nah kalau visual itu kan biasanya tanpa disadari ya namanya laki-laki ya terkadang tanpa disadari juga berbicara tentang hal yang tidak baik di depan umum ya dengan melihat suatu tertentu terlontarlah ucapan yang tidak sopan. Nah itu juga termasuk suatu pelecehan sebenarnya seperti itu. Nah ini juga terkadang di beberapa individu itu ada yang merasa tidak nyaman ya merasa tidak nyaman di mana akhirnya pada satu kondisi tertentu di saat bekerja mereka terganggu. Terganggunya ya tadi karena ada rasa tidak nyaman dengan ucapan, kemudian dengan tindakan, sehingga bisa jadi orang tersebut menarik diri ya, yang harusnya harus bekerja tim, kerjasama, tapi karena dia merasa tidak nyaman, dia tidak melakukan tugas tersebut. Itu biasanya yang sering ditemui pada umumnya seperti itu. Lalu bentuk bahaya apa lagi sih? Yang keempat yang biasa juga kita temukan adalah konflik interpersonal. Nah, ada nggak di antara kita di sini yang pernah merasakan berkonflik dengan seseorang ataupun satu tim tertentu di dalam bekerja? Kita tidak bisa mengingkari ya bahwa sebagai pekerja di sebuah organisasi ataupun perusahaan, kita akan terus bertemu dengan orang-orang tersebut, ya. Like and dislike itu akan terus ada.
pastinya akan terus ada. Mungkin tidak saat ini, mungkin nanti itu pasti akan ada. Nah, di mana nanti konflik interpersonal ini juga akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Seperti apa contohnya? Misal ketika kita melakukan suatu pekerjaan tertentu ya bersama tim, nah contohnya timnya ini memang kadang oke, kadang enggak. Nah kalau misalnya lagi enggak ini, pada saat apa namanya bertukar pendapat itu biasanya sering miss, akhirnya sulit terjadi suatu kesepakatan dan akhirnya juga kerjaannya juga nggak bisa beres. Ya, dan biasanya orang-orang yang bisa menengahi hal tersebut adalah orang-orang yang punya wewenang lebih tinggi lagi. Itu biasanya. Nah, kenapa ini sangat berdampak? Karena apa? Karena di suatu pekerjaan tertentu kita akan pastinya dikejar dengan target waktu. Ya, kalau misalnya terus terjadi, ini akan bisa menghambat produktivitas kita pada umumnya. Gitu. Lalu kemudian yang kelima yaitu kurangnya dukungan sosial. Nah, ini apalagi nih? Apalagi kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu ya yang biasa disebut dengan geng-geng tertentu dan ketika suatu pekerjaan dia merasa dikucilkan ya, tidak diterima di kelompok-kelompok tersebut atau juga bisa jadi dia ketika mengerjakan suatu pekerjaan ya, dia tidak mendapat support dari rekan-rekannya. Sebagai contoh, ada suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan ya, dan ketika yang lain sudah beres ya, dia masih kesulitan untuk menghadapi ataupun mengerjakan tugas-tugas tersebut. Meskipun teman-temannya bisa, mereka tidak akan membantu. Nah, ini juga cukup bahaya. Karena hal demikian juga bisa membuat demotivasi orang-orang tersebut yang tadinya dia kepingin disupport oleh teman-temannya, tapi karena rekan-rekannya merasa dia bukannya ini ya apa namanya dia bukan masuk ke circle-nya kita nih. Jadi ya udah tinggalin aja. Jadi hampir juga mirip-mirip dengan seperti diskriminasi pada umumnya seperti itu. Nah, ini yang memang biasa kita temukan ya bentuk-bentuk bahaya ya yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, kita lanjut. Nah, lalu dari bentuk-bentuk ini sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang memang berpengaruh terhadap risiko sosial ini? Nah, ini yang pertama adalah ada jenis kelamin. Nah, yang kita tahu laki-laki dan perempuan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Pada umumnya, laki-laki itu sangat butuh dengan tuntutan ataupun kebutuhan sosialnya. Jadi faktor-faktornya salah satunya adalah rasa ingin diakui, kemudian dituntut untuk selalu kuat, kemudian ada juga tuntutan-tuntutan sosial lainnya seperti ingin berprestasi di dalam pekerjaannya saat ini. Sedangkan untuk perempuan pun, perempuan juga punya kebutuhan ya yang lebih kepada emosionalnya. Misal perempuan yang bekerja itu sangat rentan terhadap psikososial ya. Karena apa? Karena memang mereka dituntut untuk bisa membagi perannya, baik itu di dalam keluarga sebagai ibu ataupun sebagai istri di tempat kerjanya ya sebagai pekerja ataupun pegawai di organisasi tertentu. Nah, di sini beban kerja yang kompleks ya dan harus dilakukan secara bersamaan ini juga bisa menjadi faktor ya dan sangat rentan kepada perempuan-perempuan pada umumnya seperti itu. Nah, jadi laki-laki dan perempuan sebenarnya punya kebutuhan yang berbeda ya seperti itu. Lalu yang kemudian yaitu tingkat pendidikan. Nah, ada satu penelitian ya yang dilakukan di sini menyebutkan bahwa ada beberapa pekerjaan ya, terutama di penambangan ya, khususnya penambangan batu bara, di mana di sini tingkat pendidikan ataupun seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi itu akan rentan terhadap bahaya psikososial. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk memiliki keterampilan atau
ataupun yang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Jadi tuntutan mereka itu akan ada banyak, harus bisa semuanya. Kemudian dia harus mampu menyelesaikan ini itu. Apalagi yang pernah beberapa saya dengar, kamu kan lulusan UGM misalnya, masa ngerjain ini saja nggak bisa? Sempat nggak yang dengar yang kayak gitu? Loh, kamu kan lulusan S1, dia aja yang SMA bisa ngerjain ini. Kok kamu nggak bisa? Sempat nggak dengar-dengar yang kayak gitu? Karena beberapa juga ada yang curhat seperti itu. Jadi dari apa namanya tingkat pendidikan, mereka sudah menganggap bahwa orang yang mungkin sudah lulus sarjana, ya baik itu S1, S2, ataupun diploma, itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan yang lulusan SMA ataupun SMK. Padahal terutama untuk anak yang lulus ya, anak-anak yang baru lulus ini kan mereka sedang berproses ya dari yang teori didapatkan di dalam apa namanya kampus, dan mereka akan mencoba berproses kembali untuk bisa mendapatkan skill yang sebenarnya dalam teknis pekerjaan yang sebenarnya seperti itu. Nah, otomatis ketika dia masuk langsung dikasih pekerjaan dan harapannya dia harus mampu dibandingkan yang lain. Apalagi kalau misalnya dia lulusan dari 10 universitas terbaik di Indonesia misalnya. Harapan perusahaan itu sangat bergantung kepada mereka. Nah, terutama nanti kalau dapat lagi di dalam tim tersebut yang mayoritas semuanya sudah veteran misalnya, ya yang sudah mendekati masa-masa pensiun misalnya, karena kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa mereka juga sudah mulai memiliki kekuatan fisik yang mulai melemah dibandingkan anak-anak yang masih produktif. Jadi harapan mereka itu sebenarnya besar. Cara mereka untuk mendidik mereka siap. Karena ketika nanti saya sudah tidak ada, kalian harus siap. Tapi terkadang beberapa mungkin penyampaiannya ya yang memang perlu diperhatikan kembali. Jadi jangan sampai yang tujuannya baik, tapi karena penyampaiannya yang kurang ataupun penyampaiannya yang bukan sebagai leader sebenarnya, akhirnya tadi mereka bukannya mampu, tapi malah nggak mau ngerjain sama sekali. Ya, jadi meskipun mereka lulusan dari universitas terbaik pun, ayo kita rangkul karena mereka pun butuh proses untuk belajar sampai dengan mampu mengerjakan suatu pekerjaan tertentu seperti itu. Ya. Nah, lalu kenapa kalau misalnya dia yang pendidikannya lebih rendah? Nah, kalau lebih rendah itu biasanya yang kita lihat juga saat ini mereka lebih kepada teknis ya ataupun teknikal pekerjaannya. Jadi tuntutan mereka pun sebenarnya adalah lebih kepada teknis pekerjaan, teknikal pekerjaan, di mana hal tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang biasanya ya. Mereka tidak dituntut banyak untuk bisa melakukan suatu hal yang lebih kepada analisisnya ya, tapi mereka dituntut lebih kepada teknis pekerjaannya seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga pasti paham ya kalau misalnya nih coba kita cek tim admin misalnya ya, terutama yang tim adminnya sudah lama, itu kan rata-rata mereka ada yang lulusan SMA, SMK, ya kan? Atau juga rata-rata mungkin yang di lapangan itu di bagian operator, driver. Tuntutan mereka kan hanya target pekerjaan udah selesai. Semakin lama mereka di situ, itu mereka sudah paham, pakem, tuntutan mereka adalah produksi misalnya. Cukup itu saja ya. Tapi kalau memang dapat apa namanya pegawai yang sudah mulai aware nih, saya butuh pengembangan lebih lanjut. Nah, itu biasanya setelah ini saya harus apa lagi? Nah, itu akan beruntung perusahaannya seperti itu. Jadi itu ya tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap risiko psikososial. Lalu kemudian selain itu juga tekanan kerja. Nah, di sini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa di tempat kerja itu yang pastinya kita sebagai pekerja ya akan diberikan tuntutan tugas, tanggung jawab, dan di mana biasanya kita akan diberikan tenggang ataupun target waktu tertentu yang harus kita penuhi. Nah, ketika kita mendapatkan tuntutan tugas
yang mana tuntutan tugas tersebut di luar dari kemampuan kita ataupun hal tersebut baru bagi kita. Namun ketika tuntutan itu nantinya ada banyak, ya, harus cepat pula, harus perfect pula, gimana rasanya? Mau nangis, mau lari, ada juga saya mau resign aja lah. Biasanya seperti itu. Saya nggak mau kerja. Nah, eh, khususnya di tekanan kerja ini juga sangat berpengaruh ya, di mana kita tidak siap untuk bisa menerima tanggung jawab yang di mana tanggung jawab tersebut memang belum sesuai ataupun tidak sesuai dengan kemampuannya kita. Oke. Selanjutnya untuk faktor lain yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini sebenarnya sangat berpengaruh dengan produktivitas juga ya, di mana individu ketika merasa puas ataupun mungkin merasa dihargai oleh perusahaan, merasa dibutuhkan oleh perusahaan ya, mereka otomatis nanti akan menghasilkan performa kerja yang baik pula ya. Namun ketika sebaliknya mereka merasa tidak dihargai kinerja mereka, kemudian mereka sudah capek-capek ngerjain tugas tersebut dimarahin pula. Nah, itu otomatis tadinya yang dia udah semangat itu pastinya semangat akan turun. Ya nggak? Nah, nggak ngalamin dikasih tugas sudah nggak tidur sampai kena flu atau bahkan ada yang sampai kena tipes selesai kerjaannya pada saat diserahkan dengan atasan ataupun pimpinan dimarahin atau bahkan ada yang sempat gebrak meja melempar kok seperti ini ya. Udah, itu pasti kita sudah langsung down. Bahkan terkadang ada beberapa juga udah nggak mau ngerjain lagi. Itu yang paling apa namanya beresiko biasanya. Ketika merasa benar-benar apa yang sudah kita upayakan untuk pekerjaan ini, tapi tidak dihargai ataupun kita tidak mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaan tersebut. Gitu. Lalu dukungan sosial, ya. Nah, dukungan sosial juga sedikit relevan dengan yang tadi ya, kepuasan kerja, di mana kita butuh mendapatkan support dari orang-orang sekitar. Ketika support tersebut tidak kita dapatkan, terutama di lingkungan pekerjaan, yakin satu hari tersebut ya, yang dari jam 7 sampai jam 4 misalnya di kantor, atau kalau yang di lapangan bahkan ada yang berangkat setelah selesai sholat subuh ya, sampai nanti udah gelap lagi. Tapi ternyata rasa capek kita itu, ataupun mungkin ketika kita ingin cerita dengan teman-teman sekitar ya, mengenai pekerjaan kita, alah itu aja ngeluh. Ada nggak yang seperti itu biasanya? Kan cuma segini aja, masa nggak bisa sih ngeluh? Ataupun mungkin pada saat kita tidak bisa melakukan suatu hal, kita ingin bertanya seperti apa caranya. Saya nggak tahu, ya kerjain lah, masa nggak bisa. Nah, itu terkadang kita membuat merasa kita tidak dianggap ya di sana, ataupun mungkin kita merasa apa namanya dikucilkan, sehingga kita juga nanti akan berpengaruh kepada performa pekerjaannya. Kayak kemudian aktivitas fisik. Nah, faktor lain yang berpengaruh terhadap psikososial ini adalah aktivitas fisik. Ini rentan kepada teman-teman yang memang pekerjaannya berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, ini kebalikan lagi nih dari yang tingkat pendidikan tadi ya. Kalau tadi tingkat pendidikannya yang menjadi rentan beresikonya itu pendidikannya lebih tinggi, kebalikan di aktivitas fisik. Jadi, beberapa yang saya baca kalau misalnya teman-teman yang di lapangan ya yang pekerjaannya lebih banyak beraktivitas fisik tadi ke teknik ke pekerjaannya itu akan rentan terkena bahaya psikososial karena apa? Karena tenaganya habis untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan tempo waktu yang cukup lama dan terus berulang-ulang sehingga terjadi penurunan dari kemampuan fisiknya sendiri ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang tadi, ketika dia yang berpendidikan tinggi ya, mereka tidak begitu rentan terhadap
apa namanya faktor aktivitas fisik ini sendiri. Namun meskipun fisiknya yang tidak begitu rentan, yang pastinya emosi ataupun mentalnya ya yang akan beresiko. Seperti itu. Oke, kemudian jam kerja. Nah, di sini jam kerja kita sudah ditetapkan ya oleh perusahaan. Namun ada beberapa pekerjaan tertentu di mana kita dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan meskipun itu di luar dari jam pekerjaan. Ya enggak. Biasanya kan kalau orang kantoran kan pulangnya jam 4 ya. Tapi yang kita ketahui meskipun dia pulang jam 4, namun sampai malam pun terkadang mereka masih di kantor. Nah, ketika jam kerja ini tidak diikuti ataupun tidak dibarengi dengan apa namanya ya semacam rewardnya dalam arti bisa itu lembur ataupun penghargaan dari atasan itu juga akan sangat berpengaruh ya. Contohnya kalau misalnya kita di kantor kita sudah selalu pulang malam ya sudah apa namanya menyelesaikan pekerjaan tersebut di luar dari jam kerja bahkan tapi ketika apa namanya submit ke atasan dimarahin ya atau mungkin tidak ada kata terima kasih sama sekali. Nah, itu kan nyesek ya rasanya ya. Dia nggak tahu apa ya kalau misalnya saya selama 1 minggu ini baliknya malam terus seperti itu. Atau pada saat orang-orang ataupun teman-teman yang ada di lapangan, ya, teman-teman di produksi itu kan biasanya ada yang 3 shift, ada yang long shift ya, biasanya. Nah, di situ juga kalau misalnya perusahaan tidak membarengi dengan jam lembur ataupun apa namanya uang lembur yang semestinya, itu juga nantinya akan berpengaruh kepada psikososialnya. Contohnya, yang namanya teman-teman di lapangan itu kan biasanya mereka tahu ya berapa jam sudah lembur di bulan ini, berapa jam hari ini saya sudah hasilin lembur. Karena bagi mereka, karena mereka sadar bahwa uang saya bisa didapetin lebih dari biasanya kalau saya apa namanya rajin lembur. Jadi pada saat ketika terima gaji ya antara ekspektasi dan juga yang mereka dapatkan itu tidak sesuai, nah itu biasanya akan sangat rentan ataupun akan sangat membantu untuk membuat mereka drop. Kok hitungan saya kurang ya dari 2 juta? Harusnya kan saya nerimanya 10. Kok yang saya terima 8? Padahal kan saya sudah kerjanya lebih terus. Di hari libur ini kan harusnya hitungannya seperti ini. Apalagi ketika mereka lapor misalnya ke HRD. Dan pada saat mereka lapor, jadi ada beberapa juga di perusahaan RD-nya ya, terutama karena kan mereka yang berhubungan dengan jam lembur ya, HR operasionalnya, mereka langsung menjawab, mau kerja atau enggak, syukur-syukur kamu kerja. Nah, itu tambah lagi buat mereka down. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan bahwa mereka juga sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa membantu perusahaannya mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Ya, jadi juga itu harus hati-hati, terutama teman-teman yang mereka benar-benar berkaitan dengan aktivitas fisik. Mereka nggak pikir panjang lagi biasanya. Ketika mereka merasa tidak dihargai capeknya, tidak dibayarkan yang seharusnya mereka dapatkan, karena keringat mereka udah banyak ya keluar untuk pekerjaan tersebut. Ada beberapa mereka yang nekat. Udah, saya resign saja. Seperti itu. Karena ada juga yang berpengaruh sampai seperti itu. Oke. Lalu kemudian selain dari aktivitas fisik di sini ada yang namanya konflik ya, dan juga pekerjaan. Oke. Nah, kira-kira tim agensi di sini pernah nggak sih temuin insiden ataupun mungkin eksiden kemudian setelah ditelusuri, oh ternyata putus dengan pacarnya ataupun mungkin ternyata dia ada masalah sama istrinya habis ribut misalnya. Ada nggak agensi di sini yang dapat case-case seperti itu? Ada nggak? Biasanya kan yang sering terlihat di laporan itu adalah fatigue. Rata-rata yang mereka laporkan adalah fatigue. Ya, karena kita juga tahu ya,
dampak dari laporan tersebut itu sangat besar ya, dan mereka juga takut untuk mengakui itu karena memang hal terburuk yang mereka dapatkan adalah mereka harus keluar ya, itu hal terburuk yang harus didapatkan. Namun pada dasarnya ketika diteliti dalam lagi ya, kemudian ditanyakan lebih lanjut orang-orang di sekitarnya, itu biasanya ada permasalahan-permasalahan yang tidak selesai di rumah. Ya, permasalahan-permasalahan yang sampai di tempat kerja pun mereka bawa. Akhirnya itu akan berpengaruh kepada pekerjaannya juga. Seperti itu ya. Jadi ibu-ibu terutama yang ibu-ibu bekerja, suaminya juga bekerja, itu juga harus benar-benar saling mengerti ya, kita tahu kita capek, suami capek. Jadi kalau sudah tahu sama-sama capek, ayo saling bantu. Gimana caranya ketika kita pergi kerja pun itu sama-sama enak, sama-sama senang. Ya. Nah, kalau yang di sini nonton ada yang ibu-ibu rumah tangga yang kebetulan suaminya kerja ya ataupun kerja di lapangan sebagai operator yang memang rentan terhadap eksiden, itu juga harus hati-hati ya. Karena apa? Karena memang support dari pasangan itu sangat penting kepada pekerjaan ataupun kepada performa kerja di perusahaan tersebut. Ya, ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, setelah mengetahui dan apa namanya faktor-faktor, kemudian bentuk dari psikososial sendiri, lalu kenapa sih kita penting banget untuk bisa mengelola bahaya yang ada di psikososial tempat kerja kita? Ya. Nah, dampak psikososial ini sebenarnya terbagi dua ya. Dampaknya bisa dirasakan baik di perusahaan ataupun organisasi dan juga untuk diri sendiri. Nah, untuk perusahaan organisasi, jadi memang ada beberapa literatur yang dibaca. Salah satu dari dampaknya yaitu peningkatan ketidakhadiran. Nah, orang yang memang sudah terdampak oleh psikososial ini rentan untuk tidak masuk kerja. Ya, misalnya karena mereka sudah benar-benar akut ya, misalnya ya memang apa namanya psikososial ini sangat berdampak pada dirinya, kesehatan fisiknya, mentalnya, ini bisa membuat dia sakit yang cukup berkepanjangan ya. Akhirnya mereka pun sering absen datang ke kantor. Nah, ini kalau sudah terus-terusan otomatis akan sangat merugikan perusahaan ya. Kemudian untuk di pekerjaan ataupun di lingkungan pekerjaan sendiri, dampak yang berikutnya adalah peningkatan kecelakaan ataupun cedera. Nah, di sini kenapa hal ini bisa terjadi, tingkat kecelakaan ataupun cederanya bisa tinggi, karena salah satu faktornya adalah mereka gagal fokus ya, ataupun tidak bisa fokus sehingga mereka rentan untuk mendapatkan kecelakaan kerja ataupun cedera kerja. Itu. Nah, selain itu, untuk secara besar ya kinerja bisnisnya juga sangat berpengaruh. Nah, di sini ada penelitian terbaru melihat bahwa dampak buruk dari psikososial terhadap bisnis perusahaan ini apa namanya cukup besar ya di apa namanya di dunia pun ya. Di sini sudah dilihat bahwa kerugian bisa mencapai miliaran euro ya, khususnya di euro itu ada 40 miliar euro kalau nggak salah, itu kerugian sudah tercatat di tahun 2023. Gitu. Ya, Mbak, lanjut. Lalu untuk pekerjanya sendiri seperti apa nih dampak yang terjadi? Ya, yang pertama dari survei yang kita lihat di sini ya, di mana survei tersebut melibatkan 4.170 karyawan yang ada di berbagai perusahaan seluruh dunia. Di sini dilaporkan bahwa ada terjadinya peningkatan prosentase ya sebanyak 73% yang mengalami tingkat stres menengah dan juga tinggi.
Jadi ini memang dampaknya cukup serius bagi pegawainya. Gitu. Lanjut. Nah, lalu hal apa sih sebenarnya yang berdampak sangat besar kepada pekerjanya sendiri ya? Hal yang sangat terlihat untuk dampak ini itu stres kerja, di mana stres kerja ini berkaitan dengan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental jika didiamkan terlalu lama ya. Jadi stres kerja yang dihasilkan dari hari ke hari ini seakan mengganggu kesehatan fisik dan juga mental. Oke, kita lanjut, Mbak. Baik. Nah, untuk bisa meminimalisir ataupun untuk bisa mengetahui apakah kita sebenarnya sudah mulai terdampak nggak sih apa namanya untuk stres ini. Jadi memang ada beberapa contoh gejala-gejala yang bisa kita kenali ya pada umumnya dan ini juga biasa kita rasakan ataupun biasa terlihat bahwa ada beberapa gejala yang dapat kita rasakan ataupun kita lihat di sekitar kita. Nah, untuk gejala fisik, nah kalau gejala fisiknya ada nggak yang ngerasa sering banget ngerasa kelelahan, padahal udah tidurnya cukup 8 jam misalnya. Tapi ketika bangun kok capek terus ya. Masa apa namanya sudah tidur 8 jam masih capek juga. Oke, minum vitamin. Ternyata juga nggak apa namanya nggak mempan, masih aja ngerasa capek. Nah, itu bisa jadi merupakan gejala stres yang sudah kita dapati, ya. Lalu ada juga di antara orang-orang tersebut merasakan mulai ada rasa sakit kepala tuh. Kalau udah sakit kepalanya yang sudah terus-menerus, apa namanya, tidak sembuh dan berkepanjangan, itu bisa jadi kita sudah mulai mendapatkan gejala-gejala stres. Nah, bagaimana kita bisa tahu sakit kepalanya ini antara kita stres ataupun memang sakit? Kita coba cek. Kalau memang kita tiba-tiba sakit kepala, ya, kemudian kita coba ingat-ingat lagi, apakah saya sudah minum air yang cukup hari ini? Kalau itu belum cukup dan kira dirasa memang masih belum cukup juga, berarti mungkin kita sakit kepalanya karena dehidrasi. Ya. Jadi coba kita cek minum, kemudian kita cukupkan minum hari tersebut ya. Dan ketika rasa sakitnya tidak hilang, baru kita coba cek apakah ini sakit kepala beneran. Ya, kalau misalnya yang ngopi biasanya, oh mungkin karena saya belum ngopi nih, makanya sakit kepala, nyut nyut nyut. Udah ngopi kok masih aja sakit kepala, mungkin kita butuh obat saat itu. Tapi ketika kita minum obat 1 kali, 2 kali, kemudian kita periksa ke dokter juga kok nggak ada masalah. Nah, itu bisa jadi kita sudah dapat gejala-gejala bahwa kita juga ada stres yang memang harus kita rilis, ya. Lalu kemudian nyeri kaku atau rasa tegang di otot. Nah, itu sebenarnya gejala-gejala fisiknya itu yang memang sudah mengarah ke stres juga, ya. Yang kita ketahui kalau misalnya contoh yang paling mudah kayak di sinetron deh. Kayak di sinetron itu kan tiba-tiba dapat berita jelek, nggak siap, itu kan udah karena serangan jantung ya, bisa jadi. Atau tiba-tiba dia langsung gemeteran, ya dadanya udah langsung deg-degan gak mau berhenti. Nah, itu kan karena kita stresor tersebut kita tidak bisa minimalisir ya. Kita nggak siap menerima stresor tersebut ya, sehingga kita juga bisa terkena gejala fisik ini. Lalu insomnia. Nah, insomnia ini kan ada beberapa yang kita ketahui ya orang yang terkena insomnia. Insomnia itu berarti kita sulit tidur untuk waktu tertentu. Misal ada orang yang kalau misalnya tidur itu nggak bisa tuh di atas jam apa namanya di jam 9 misalnya. Dia kalau misalnya tidur itu harus tidurnya nonton dulu sampai tengah malam, jam 1 jam 2 itu baru bisa tidur ya. Kemudian juga ketika ada masalah yang tidak terselesaikan, itu kan biasanya kita nggak bisa tidur juga, ya. Nah, di situ juga pada saat kita
terdapat suatu masalah dan tidak selesai ya, itu juga akan mengakibatkan kita tidak bisa tidur ataupun insomnia ya. Nah, selain insomnia sendiri, salah satu gejala fisik yang biasa kita dapatkan juga nafsu makannya itu jadi turun. Ataupun ada beberapa orang yang kalau udah stres itu tiba-tiba nafsu makannya meningkat. Nah, itu tergantung dengan kebiasaan masing-masing ya, karena memang ada beberapa orang tertentu, misal kalau lagi kerjaan banyak, ada yang nggak suka makan kerja terus akhirnya beliau sakit mah misalnya ya ataupun kena penyakit-penyakit tertentu ya misal kena flu segala macam karena asupan gizinya kurang ataupun tubuhnya tidak menerima asupan makanan sehingga energinya berkurang ya atau juga ada beberapa orang yang ketika stres itu dia makannya nggak berhenti semakin banyak kerjaan semakin banyak cemilan di mejanya. Nah, itu kan sebenarnya salah satu respon tubuh kita terhadap stres-stres tertentu ya, di mana kita ada yang mungkin meresponnya dengan nafsu makan berkurang ya, ada juga yang nafsu makannya meningkat. Seperti itu. Lalu di sini juga bagi yang suami istri ya, mungkin gairahnya itu sudah menurun, akhirnya sudah males ya karena sudah capek bekerja kemudian apa namanya kondisi fisiknya juga sudah turun ya dan di mana pada saat pasangan apa namanya mau sesuatu dan itu ternyata akan sangat berpengaruh ya. Kemudian gangguan pencernaan seperti diare ataupun sembelit. Nah, itu biasanya juga karena memang tubuh kita sudah mulai merespon hal-hal yang apa namanya tidak nyaman ya ataupun stres tersebut. Jadi ada beberapa person ataupun orang yang meresponnya dengan diare ya atau juga ada yang sering muntah-muntah nggak karuan misalnya tiba-tiba muntah terus tiba-tiba apa namanya bolak-balik ke apa ke toilet padahal sebelumnya dia baik-baik aja. Nah, itu bisa jadi karena salah satu gejala stres tadi. Lalu untuk gejala psikis apa nih kalau misalnya kita terima ketika tubuh kita ataupun hati kita sudah apa namanya mendapatkan bahaya-bahaya psikososial tadi ya. Yang pertama adalah rasa cemas. Nah, biasanya kalau rasa cemas itu muncul itu karena apa biasanya? Ada nggak yang pernah punya pengalaman tiba-tiba cemas, tiba-tiba gemeteran? Nah, itu biasanya apa? Contohnya bisa jadi karena kita mendapatkan stimulus ataupun suatu tentu yang tidak biasa kita lakukan misalnya. Atau bisa jadi pada saat bekerja tiba-tiba nanti atasan kita bilang nanti kamu ya yang presentasi ya. Nah, itu bisa jadi cemas itu muncul karena respon kita tidak siap terhadap suatu hal. Lalu ada rasa putus asa, pesimis. Nah, itu bisa jadi juga sudah mulai muncul di gejala psikisnya ya. Nah, pada saat bekerja, hal yang memang apa namanya sangat rentan ya, ketika kita sudah mulai terganggu psikisnya ya, hal yang paling apa namanya berbahaya juga ya, pada saat kita sulit mengambil suatu keputusan di mana kita dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tuntutan pekerjaan tertentu ya. Di sini pastinya akan berdampak kepada produktivitas kerjanya ya, di mana kita tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan karena kita juga di sini sulit untuk mengambilkan keputusan yang tepat. Misal kita tidak konsentrasi ya, otak kita nggak bisa mikir apakah ini benar atau enggak. Kenapa saya ngambil keputusan ini dan kenapa ini yang saya pilih? Nah, itu biasanya akan sangat berpengaruh. Nah, selain itu juga mungkin yang pernah kita rasakan adalah perubahan mood. Nah, perubahan mood yang awalnya kita biasa, terus tiba-tiba kita jadi pemurung, dan atau misalnya mungkin kita lihat di sekitar kita yang orangnya sangat ceria, tapi kok satu minggu ini dia jadi pemurung. Nah, itu sebagai orang terdekatnya kita harus tahu ada apa. Ya, bisa jadi dia sudah mulai ataupun sudah merasakan gejala-gejala stres tersebut. Kemudian ada juga rasa penurunan percaya diri.
Nah, itu kalau misalnya PD-nya udah mulai turun nih terhadap suatu hal ya yang tadinya dia orangnya pede banget, tapi tiba-tiba dia jadinya minder. Nah, itu kita juga harus cross check ya. Kita juga harus cari tahu kenapa sih saya bisa seperti ini gitu. Sama halnya menarik diri dari aktivitas sosial. Ini yang memang sudah mulai apa namanya berdampak ya, di mana dia sudah tidak nyaman lagi dengan orang-orang di sekitarnya ya, lebih memilih untuk menarik diri dari orang-orang banyak. Nah, ketika hal ini tidak kita tanggulangi, ya, ini juga akan berakibat di mana mungkin kita sering temui ada yang tiba-tiba kita dapat kabar dia bunuh diri, misalnya, ya. Karena apa? Karena memang secara psikis dia sudah tidak sanggup lagi, ya, sudah merasa dia sendiri, tidak ada yang mau mendengarkan, sehingga dia akhirnya memilih di jalan tersebut. Oke, ini untuk yang gejala-gejala stres mungkin nanti bisa kita cek bersama-sama ya seperti apa mungkin gejala-gejala yang kita rasakan saat ini. Oke, kita next slide. Lalu upaya untuk bisa dilakukan ya supaya mencegah bahaya psikososial ini apa saja sih sebenarnya? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah psikososial ini ya. Yang pertama, Dimans, ya, yaitu kita harus paham dulu ya seperti apa sih kebutuhannya. Nah, dari sana kita tahu nanti untuk bisa mengelola tuntutan-tuntutan pekerjaan mana yang memang harus kita prioritaskan, ya. Mulai merencanakan apa yang akan kita lakukan, memprioritaskan pekerjaan yang memang benar-benar urgent, sehingga kita bisa fokus untuk bisa penyelesaian tugas tersebut. Kemudian ada yang namanya kontrol. Kontrol ini juga sama ya, kita membatasi diri ya, mana yang memang kita harus dengarkan misalnya ya, mana yang tidak ya. Kita harus tahu apa yang benar-benar bisa kita lakukan, apa yang tidak ya. Oke. Lalu kemudian ada support ya. Support ini tadi ya yaitu dorongan ataupun support dari orang-orang sekitar ini sangat berpengaruh kepada kinerjanya kita ya supaya kita juga bisa lebih semangat dari yang sebelumnya ya supaya juga kita bisa lebih produktif lagi ya bersama-sama. Dan kemudian berikutnya di sini ada change ya, bagaimana kita bisa melihat suatu perubahan yang ada di organisasi tertentu ya, mengelola perubahan-perubahan tersebut dan mempersiapkan diri kita pastinya supaya perubahan ini kita bisa adapt dengan baik ya dan bisa menyesuaikan diri seperti apa yang memang menjadi tuntutan perusahaan ini. Lalu di sini ada role juga ya. Role di sini merupakan pemahaman dari pekerja itu sendiri, apa yang menjadi tanggung jawabnya ya. Kemudian apa yang memang harus dia lakukan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik ya. Apakah pekerjaan itu yang seharusnya dilakukan atau bertentangan. Jadi kita harus paham juga peran kita ini seperti apa sih ya. Jangan sampai nanti kita melampaui ataupun melewati batas-batasnya kita. Misal kita mengerjakan wewenang-wewenang yang harusnya itu adalah wewenang atasan, namun karena kita tadi ya karena merasa kita orangnya produktif, kemudian merasa kita di sini proaktif, akhirnya kita melanggar batasan-batasan yang harusnya itu dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir adalah relationship ya ataupun membangun hubungan kerja yang positif ya di mana kita bisa memulai untuk membangun apa namanya sinergi bersama orang-orang sekitar ya. Kenapa ini sangat penting? Yang pastinya kita tahu bahwa rekan kerja itu adalah rumah kedua ya. Kantor itu merupakan tempat kita menghabiskan waktu selain di rumah. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga paham ya, kalau kita akan lebih banyak waktu berinteraksi dengan rekan-rekan kerja dibandingkan bahkan dengan keluarga sendiri. Nah, kalau kita tidak merasa nyaman di lingkungan tersebut, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Ya, jadi hal yang paling mudah adalah kita membangun terlebih dahulu hubungan yang baik di sekitar kita ya, mencoba untuk bisa berperilaku yang bisa diterima oleh orang-orang sekitar. Seperti itu. Oke, baik. Itu untuk apa namanya
pengelolaan ataupun cara kita bagaimana bisa mengelola bahaya dari psikososial ini sendiri. Oke. Terima kasih kepada Ibu Eci atas penyampaian materinya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya materi yang dibawakan kali ini. Semoga kita semua dapat menerap ilmu dan pengetahuan tentang bahaya psikososial di tempat bekerja oleh pemateri Ibu Eci Afriani, psikolog muda dari SDM Strategik PT Bukit Asam. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi, yang dimana dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, saya akan buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau bisa mengirimkan di kolom chat Zoom ini. Boleh kepada Bapak Sopian dari PT PPA. Kami persilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eci. Halo, Pagi, Bu Eci. apa kabar Mas Sofian? Nah, baik, Bu Eci. Oke, ini Mas Izin, Bu Sofian Eci. sebenarnya tim kami waktu di BP. Ya, Bu Eci. Iya, gimana Mas Sofian? Izin, Bu Eci, bertanya ya, Bu Eci ya. Eh, Misalkan mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu ya, Bu Eci ya. Itu ada namanya tekanan mental biasa, ada namanya tekanan mental yang memang didatakan oleh penyakit ya, begitu ya, Bu Eci ya. Nah, misalkan di karyawan ya ataupun orang ya terkena tekanan mental biasa dengan terkena tekanan mental yang dimana coping individualnya itu sudah rendah ya kan, coping individualnya sudah rendah dan di situ dia ada faktor pencetusnya itu faktor pencetusnya itu dia ada genetiknya Bu Eci. Otomatis akan dampaknya terkena diagnosis psikozofrenia ya Bu Eci ya kalau nggak salah ya. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh satu perusahaan untuk mengurangi ataupun jangan sampai dengan kasus ini masuk ke dalam area perusahaan tersebut Bu Eci. Apakah memang psikosocial test yang dari awal pre-employ itu akan mengcover keseluruhan ataukah itu belum mengcover keseluruhannya Bu Haji? Mungkin begitu Bu Haji. Baik, memang kalau untuk schizophrenia ini sulit untuk terdeteksi pada saat kita awal masuk ataupun tes di rekrutmennya itu ya. Karena memang untuk bisa mengetahui ada gejala-gejala apa namanya mental yang tidak abnormal itu butuh tes tertentu dan tidak hanya satu untuk bisa memperkuat bahwa beliau memang ada gejala ataupun memang ada suatu apa namanya eh, penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Nah, kalau memang hal ini sudah mengganggu kinerja di tempat kerjanya, ya ada baiknya ia dirujuk ke psikolog ya, karena memang akan kita deteksi dulu. Ya, kita deteksi dulu. Kalau memang sudah ada indikasi skizofrenia, itu biasanya kita akan arahkan kembali apa namanya ke psikolog yang memang expert di bidangnya. Jadi memang kalau bicara tentang psikolog itu sebenarnya ada pembagiannya sendiri ya. Kalau memang dia terindikasi ada penyimpangan-penyimpangan yang secara klinis itu nanti akan kita arahkan ke psikolog klinis
ya, psikolog klinis mereka ada tes tertentu untuk bisa mendeteksi bahwa dia memang ada gangguan. Nah, ada gangguan atau tidak ini juga nanti akan terdeteksi di situ ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi interview yang lebih mendalam dan juga ada tes-tes tertentu untuk bisa memastikan bahwa hal ini memang ada gangguannya. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge tertentu bahwa dia ada gangguan atau mengarah skizofrenia. Kita tidak boleh menjudge orang seperti itu. Kalau memang dia ada skizofrenia, apa buktinya? Dia dites di mana? Itu hasil rekomendasi siapa? Ternyata yang ngetesnya itu misalnya orang sains psikologi misalnya. Dia bukan background dari klinis misalnya. Nah, itu bisa jadi mereka memang terlatih untuk bisa mengambil data, namun ada baiknya dia benar-benar nanti diarahkan ke orang-orang yang berwenang ya. Misal ke psikolog-psikolog klinis yang memang expert di bidangnya yang memahami tentang kesehatan mental secara mendalam ya, karena memang untuk asesmennya itu beda lagi. Tidak hanya tes saja, mereka nanti akan ada proses interview lebih mendalam ya. Kemudian ada tes-tes tertentu yang bisa meyakinkan bahwa dia ada gangguan tertentu. Dan kalau memang ada gangguan tertentu dan di situ ada indikasinya berat, nah itu biasanya nanti akan ada surat dari psikolog untuk perusahaan ya bahwa kondisinya memang tidak fit di perusahaan tersebut. Apalagi kalau memang kondisinya sudah membahayakan ya untuk perusahaan tersebut. Misal dia sering melakukan kekerasan misalnya ya, ataupun mungkin tanpa disadari sudah mengganggu rekan-rekan sekitarnya, ataupun bahkan membahayakan orang-orang yang di sekitarnya. Nah itu nggak apa-apa, dirujuk saja. Tapi kita tidak boleh menjudge dia orang schizofren ya. Karena kalau misalnya ada judgment dia schizofren yang tadinya dia tidak arah ke sana karena selalu di orang apa namanya dijudge oleh orang-orang sekitarnya kayak kamu orang schizofren. Nah, khawatirnya dia akan bertindak ke arah yang kita judge tadi. Ya, jangan sampai nanti judgment kita akan mengarahkan dia ke apa namanya ke perilaku tersebut. Padahal sebelumnya dia belum ada indikasi yang memang mendekati benar-benar schizofren. Ya, seperti itu. Itu di tambahan kita kalau memang ada boleh nanti direkomendasikan dulu ke psikolog ya. Kita di Muara Enim juga ada psikolog klinis di Muara Enim, kita coba akses dulu di sana. Kalau memang sudah ada kecenderungan di sana nanti bisa dirujuk lagi ya karena di Palembang memang ada psikolog-psikolog yang berkompeten untuk apa namanya case-case tersebut ya. Dan kalau memang rekomendasinya sudah mengkhawatirkan itu bisa nanti dengan evidence dari rekomendasi asesor ataupun rekomendasi dari psikolog tersebut. Seperti itu. Gimana Bapak Sofian? Ya, cukup jelas penjelasannya Bu Aji. Terima kasih banyak Bu Aji penjelasannya. Sama Safian. Terima kasih kepada Bapak Sofian dari PT PPA. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita bacain lewat kolom chat dari Bapak Rian Fazalima. Bu, izin bertanya. Diketahui bahwa kesehatan mental harus ditangani secara kompresif di semua bidang kebijakan, termasuk kesehatan mental di tempat bekerja. Pertanyaannya, bagaimana cara dan pendekatan yang efektif untuk mencegah dan meminimalisir resiko psikososial agar dapat dicegah atau dikelola dengan baik dan tepat? Terima kasih sebelumnya. Boleh Bu Eci? Oke. Terima kasih Mas Rian. Jadi kesehatan mental ini sangat berpengaruh kepada produktivitas kerja ya. Hal pertama mungkin dari kitanya sendiri ya. Pada saat kita menerima suatu stresor ataupun suatu tekanan, kita harus bisa benar-benar merespon tersebut ke dalam bentuk positif dulu nih. Jadi jangan langsung bereaksi, namun kita respon dulu apa nih stresornya ya. Apakah stresor ini membuat kita jadi stres ataupun menjadi cemas, atau bisa jadi stresor ini bisa membuat kita semakin tertantang untuk bisa membuktikan bahwa kita ini mampu ya. Kemudian
ketika stresor itu kita kenali dengan kemampuan diri kita, ya, coba alihkan stresor tersebut ke dalam bentuk yang positif. Misal, kita diberikan suatu beban tugas di mana kita merasa tidak melakukan tugas tersebut dan kita merasa tidak ada skill dalam penyelesaian tugas tersebut. Nah, ketika suatu tubuh ataupun diri kita menerima respon tersebut secara negatif, otomatis nanti kita sudah mulai stres. Stres entah dalam bentuknya nanti cemas, gelisah, nggak bisa mikir panjang, kemudian nanti ujung-ujungnya kita jadi komplain, jadi merasa sebenarnya ini dia mau nyudutin saya apa ya, kok saya dikasih tugas yang saya nggak bisa ngerjain. Nah, itu kalau memang tubuh kita meresponnya secara negatif. Namun, coba respon stresor tersebut dengan cara positif. Meskipun respon ataupun yang kita rasakan itu adalah emosi dulu ya, karena hal yang wajar pada saat stresor tersebut kita ngerasakan negatif, tubuh kita otomatis akan merespon dengan cara kesel, marah, kemudian komplain. Namun itu hal yang memang wajar. Nah, setelah kita marah, komplain, kita harus berpikir lebih jernih lagi. Apakah stresor ataupun stimulus ini bisa jadi nanti men-challenge saya lebih baik lagi? Meskipun pekerjaan ini kita tidak pernah lakukan sebelumnya, ataupun mungkin ngerasa bahwa pekerjaan ini saya tidak ada skill sama sekali. Bisa jadi dengan stresor tersebut ya akan men-challenge kita untuk melakukan hal yang selama ini kita tidak pernah tahu bahwa kita ada kemampuan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, caranya bisa jadi ya kita memulai dengan apa namanya berdiskusi dengan atasan tersebut. Mulai bertanya, maksudnya tugas ini seperti apa, kemudian mau diselesaikan seperti apa. Jadi kita saat makan dulu persepsi, ya kalau memang kita tidak bisa mengerjakannya, bisa jadi kita nanti akan minta waktu dengan beliau untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut, mempelajari terlebih dahulu, ya, kemudian mencoba baik itu trial dan error, ya. Dari yang awalnya negatif, ya, mencoba untuk meresponnya lebih positif lagi. Lalu bagaimana ketika hal ini terjadi dengan orang sekitar? Ya, ketika apa namanya hal ini terjadi dengan sekitar, ya, jadi kita perlu melakukan pendekatan tertentu, ya, dengan pertama kali yaitu memberikan support, itu yang paling penting, ya. Meskipun kita sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi paling tidak dengan support yang diberikan dengan orang-orang sekitar itu akan membantu meminimalisir stresor ataupun meminimalisir psikososial yang mereka rasakan. Ya, kemudian dengan bersama-sama mungkin menyelesaikan tugas tersebut bersama-sama dengan orang yang mendapatkan stresor tersebut itu juga nantinya akan mengurangi eh, apa namanya resiko dari psikososial itu sendiri. Seperti itu. Bagaimana kemudian jika rasa cukup jempol? Hmm. Sepertinya Cukup ya Bu Desi ya. Kita lanjut dari mungkin dari peserta Zoom yang yang ingin ingin raise hand terlebih dahulu untuk pertanyaan boleh kami persilakan jika ada. Oke, baik kalau tidak ada kita bacain lagi yang di kolom chat. Pertanyaan dari Bapak Victor Hasibuan dari PT Mutiara Lawan Kini. Terima kasih Bu Eci update-nya atas materi yang telah dipaparkan. Izin bertanya Bu, apa pendekatan terbaik untuk mengidentifikasi dari menangani resiko psikososial seperti kelelahan, burnout, burnout
dan stres pasca trauma pada pekerja yang mengalami insiden kecelakaan atau atau situasi situasi berbahaya di di area area tambang. tambang. Boleh Boleh Ibu Ibu Eci Ci dipersilakan. dipersilakan. Oke, nah ini salah satu agensi ya biasanya yang apa namanya paling sering mendapati ataupun mungkin melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang pernah mendapatkan resiko dari psikososial ini sendiri. Nah, hal pertama yang memang harus dilakukan untuk melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang terutama mengalami insiden kecelakaan ataupun situasi yang pernah berbahaya terhadap dirinya, yaitu berikan support yang benar-benar positif. Jangan dulu menyalahkan, ya. Terkadang mereka ketika sudah mengalami insiden, lalu diberikan pressure, dipersalahkan, ataupun mungkin bertanyanya lebih ke interogasi. Kan biasanya ada tuh, kenapa? Kamu tadi kenapa? Pertanyaannya lebih kepada interogasi. Ya, jadi asesmen yang dilakukan fokusnya itu kepada interogasi untuk bisa apa namanya menyudutkan orang tersebut untuk apa namanya mengarahkan mereka menjawab apa yang kita pikirkan biasanya. Ya enggak? Kalau misalnya kita bertemu, kita sebenarnya sudah memprediksi apa masalahnya. Ya, terkadang tanpa kita sadar juga kita mengarahkan orang tersebut untuk bisa menjawab apa yang kita harapkan. Nah, ada baiknya pada saat kita melakukan investigasi ya memang apa namanya judulnya investigasi. Namun terkadang kita perlu melakukan suatu pendekatan secara persuasif ya. Pertama kali tanyakan dulu perasaan dia. Jangan langsung dirundung pertanyaan-pertanyaan yang terkadang menyudutkan mereka. Tanya dulu apa mereka rasakan. Kita jangan dulu fokus kepada apa yang kita butuhkan, tapi buatlah orang tersebut ya benar-benar merasa sudah nyaman, sudah aman, sudah tenang. Jadi kalau misalnya orang sudah dalam kondisi stres seperti itu, mereka itu tidak akan bisa fokus karena mereka pun masih dalam kondisi yang belum nyaman bagi mereka, masih merasa cemas, masih merasa ketakutan, ya karena memang dampak dari accident ini bisa jadi mereka harus di PHK. Otomatis mereka pun akan menjauhi jawaban-jawaban ataupun menghindari jawaban-jawaban yang bisa mengarahkan mereka ya apa namanya ataupun bisa membuat mereka di PHK ya. Jadi hal pertama memang kita melakukan pendekatan secara persuasif. Tanyakan dulu seperti apa kejadiannya ataupun perasaan dia seperti apa. Atau kalau misalnya kita ngelihat dia masih pucet misalnya ya udah dulu minum. Intinya adalah buatlah mereka dulu nyaman ya. Kalau mereka kita cek di situ belum tenang, nanti dulu ditanya ya. Mungkin bisa nanti kita minta dia istirahat sebentar, mungkin 15 sampai 30 menit ya. Kita lihat secara apa namanya? Kasat mata ya. Kita observasi apakah dia sudah rileks atau belum. Kalau misalnya dia masih gemeteran, kemudian dia masih pucat, kita tanya terus, otomatis dia nanti apa namanya merasa takut, tambah cemas ya. Tapi ketika kita ngerasa ada di pihaknya ataupun merasa kita ini juga merasakan apa yang dia rasakan, itu bisa paling tidak membantu meminimalisir stresnya dia, meminimalisir rasa tidak nyamannya dia. Nah, kalau orang tersebut sudah merasa dia nyaman, oh, sepertinya dia ngerti apa yang saya rasakan. Nah, terkadang orang akan terbuka dengan sendirinya tanpa harus kita banyak bertanya. Terkadang mereka akan cerita, ya, karena dia merasa kita bukan lagi ancaman bagi mereka. Kita adalah teman mereka yang siap kapanpun mereka butuhkan untuk cerita, dan kita di situ akan dianggap bukan musuhnya dari si yang dapat insiden tadi. Karena biasanya kalau orang kena insiden itu paling takut dengan K3. Ya enggak sih? Yang saya tahu ya, kalau misalnya K3 itu kan musuhnya teman-teman di lapangan. Iya enggak? Dikit-dikit nanti ada peringatan, enggak pakai helm. Dikit-dikit nanti kena tegur karena enggak pakai sepatu safety. Masih enggak sih kondisinya seperti itu? Karena saya sudah jarang di lapangan.
Nah, biasanya ketika dia dapat insiden, otomatis tambah takut. Jangankan mau cerita, mau ngomong pun mereka pastinya takut karena tadi ancaman terbesar mereka adalah PHK. Sedangkan orang dari K3 ataupun teman-teman dari K3 itu membutuhkan data. Apa sih faktor dari penyebab kecelakaan ini supaya mereka nanti bisa mengantisipasi supaya ke depannya tidak ada lagi kecelakaan ini. Nah, jadi memang kita simbiosis mutualisme ya. Kita butuh mereka untuk bisa menanggulangi ataupun mengantisipasi tindakan dan meminimalisir kecelakaan tersebut dan mereka butuh kita supaya mereka juga bisa merasa bahwa kalian di pihaknya, bukan polisi lapangan. Kalau dulu K3 biasa disebut dengan polisi lapangan, ya, karena sering kasih peringatan kalau ada teman-teman yang nggak pakai safety misalnya. Saya tapi kurang tahu kalau kondisi sekarang seperti apa. Masih jadi musuhnya teman-teman di lapangan kah? Atau mungkin sudah jadi teman seperti itu. Itu ya Pak ya, yang pasti kita jangan dulu apa namanya menjudge orang tersebut, kemudian langsung meluncurkan pertanyaan-pertanyaan seperti investigator pada umumnya, tapi pertama kita juga harus belajar untuk berempati ya. Karena mereka juga manusia, setiap orang juga pasti bisa membuat suatu kesalahan, ya. Belajar untuk bisa berempati dengan sekitar, seperti apa kondisinya, itu yang paling penting dulu. Jadi kalau misalnya dia sudah nyaman dengan Bapak, insya Allah nanti mereka akan terbuka, mereka mau bercerita. Gitu. Itu sih Pak, kalau misalnya kita dari sisi ini ya, perspektifnya dari sisi psikologinya, seperti itu. Terima kasih Bu Eci. Mungkin dari Bapak Vito ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau emang jika dirasa cukup, boleh reaction jempol. Oke, sepertinya mudah cukup ya Bu Eci ya. Kita lanjut ke peserta, Bapak Ibu peserta webinar ruang ketiga ini. Boleh jika ada yang ingin ngobrol langsung bersama Sain. Jadi kalau emang mau berinteraksi langsung, boleh saat ini. Raise hand terlebih dahulu. Raise hand terlebih dahulu. Jadi kalau emang mau tanya banyak atau pertanyaannya panjang, itu lebih lebih enak dibicarakan gitu, daripada diketik panjang-panjang kan Bapak Ibu. Misalkan tidak ada yang raise hand, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Dari pertanyaan Ayu, PT Alpen, agen SHE. Saya ingin bertanya mengenai Gen Z yang banyak dianggap tidak bisa bekerja dan cenderung menyelesaikan masalah menggunakan problem solving sendirinya yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip milenial atau atasannya. Tentu ada pengaruh dari tuntunan pekerjaan hingga stres, berlebihan atau trauma yang diturunkan dari keluarga sehingga Gen Z menempuh problem solving tersebut. Mohon bantuannya Bu, bagaimana cara untuk memberikan titik temu antara Gen Z dan atasan yang seringkali bertentangan ini. Terima kasih banyak Bu Eci, semoga kita semua berbahagia selalu. Boleh Bu Eci dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Menarik sekali ya pertanyaannya karena memang ini isu-isu yang saat ini dialami juga ya oleh kaum milenial terhadap Gen Z sekarang di mana mereka apa namanya menganggap bahwa sedikit bertentangan ya antara pemikirannya dengan atasannya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa memberikan titik temu? Nah, itulah pentingnya komunikasi dua arah. Kita juga di sini perlu memahami karakter-karakter yang melekat
di atasannya kita. Jadi meskipun atasannya ini apa kaumnya milenial, belum tentu mereka itu apa namanya tidak terbuka ataupun tidak open minded terhadap pemikiran Gen Z. Tapi bisa jadi cara penyampaian yang dilakukan oleh Gen Z-nya sendiri seperti apa. Kita pahami dulu kriteria ataupun karakter dari bapak ataupun ibu yang menjadi atasannya kita. Ya, kita lihat misalnya apa namanya pada saat kita melakukan suatu pekerjaan di mana ini bertentangan ya, bisa jadi mungkin penyampaian kitanya yang belum masuk ke beliaunya ataupun beliau itu belum tahu maksudnya kita seperti apa. Nah, kalau pengen tahu seperti apa sih karakternya, coba tanyakan dengan orang-orang terdekatnya. Ya, apa yang kira-kira yang bisa memudahkan untuk bisa apa namanya diskusi dengan beliau ataupun yang bisa membuat beliau itu mudah paham apa yang kita maksudkan ya. Karena memang penyampaian-penyampaian yang seperti ini terutama yang di gen milenial, jadi memang mereka cenderung dan saya sendiri ya termasuk paling tidak kita bisa menguasai ataupun bisa tahu karakternya dulu ya. Ada memang beberapa gen milenial itu yang bisa disampaikan langsung tanpa data-data dia bisa langsung terima. Tapi ada juga beberapa milenial tersebut ya ingin dibuktikan dulu. Kalau bicara problem solvingnya ini A, apa nih yang membuktikan bahwa jalan A itu lebih baik dibandingkan jalan B? Ya, ataupun mungkin sebaliknya, yang B nih yang menurut kita lebih baik, sedangkan Bapak misalnya pilihnya yang A. Nah, butuhnya komunikasi dua arah itu sendiri supaya kita bisa menyamakan persepsi. Jadi kalau misalnya terjadi selisih paham di mana nanti yang Gen Z-nya memilih cara A, kemudian yang milenialnya pilih cara B, kita utarakan kenapa kita memilih cara tersebut masing-masing supaya bisa ketemu tuh ya. Kalau misalnya yang si milenialnya pilih B dengan alasan-alasan tertentu ya, eh, bisa jadi karena pengalaman mereka yang sudah lama di sana, jadi mereka merasa yakin bahwa jalan B ini lebih tepat. Tapi karena Gen Z ya, di mana mereka juga karena baru lulus ya, biasanya baru lulus, teorinya masih banyak nih yang lengket ya. Kemudian penemuan-penemuan yang mereka baca dari hasil kuliahnya itu pas banget pada saat case ini dia pede bahwa A ini yang betul, sedangkan yang milenial tadi merasa B ini yang betul based on pengalaman mereka. Nah, ketika kedua hal tersebut ya mending kita sampaikan kenapa memilih A dan Bapak Jo ajak diskusi. Kenapa Pak B-nya ini? Kita harus tahu dulu reason mereka apa. Bisa jadi karena mereka pengalamannya sudah banyak, mereka sudah mempertimbangkan hal-hal yang bisa jadi kita tidak pertimbangkan sebelumnya ya. Jadi bentuklah coba komunikasi dua arah kalau memang kita merasa saat ini atasan kita kayaknya lagi bad mood nih misalnya. Mungkin saat ini beliau moodnya masih belum begitu baik. Oke. Kalau begitu nanti kita sampaikan, kita tunggu sampai benar-benar atasan kita merasa tenang, merasa nyaman. Jadi kalau misalnya orang happy, biasanya itu akan lebih mudah diajak berdiskusi ya. Bisa jadi pada saat kita ngajak diskusi beliau lagi capek-capeknya ya, otomatis itu akan sulit untuk kita masuki dengan beberapa pertanyaan ataupun diskusi tersebut ya. Harus cari tahu dulu ya tipe atasannya seperti apa. Kalau mereka percaya dengan data-data ya udah sodorin. Tapi kalau mereka juga punya apa namanya pertimbangan tertentu, kita juga harus dengarkan. Kenapa? Karena kita juga saat ini sedang proses belajar. Ya, bisa jadi dengan pengalamannya tersebut yang kita tidak pikirkan sebelumnya itu bisa nanti menambah wawasan kita terhadap pekerjaan ini. Seperti itu. Itu ya Mbak Ayu atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin boleh dirasa cukup tanggapannya atau ada tanggapan? Oke, mungkin Cukup gue dulu sih ya. buat pertanyaan ini.
Tadi terima kasih Bu Eci atas tanggapannya. Lanjut ke yang lainnya tadi ada Nur Intan dari PT Rifansi Dwi Putra. Boleh untuk online Ibu. Baiklah, selamat siang Mbak Jenny dan Ibu. Perkenalkan, saya Nur Intan dari SHE Angkatan 8 dari PT Rifansi Dwi Putra. Izin bertanya, Bu. Eh, Tadi salah satu faktor sebagaimana yang kita sering dengar ataupun kejadian yang itu salah satu faktor psikososial bisa mempengaruhi penyebab terjadinya insiden atau suatu kejadian, Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada cara untuk mengukur sejauh mana psikososial seorang pekerja atau karyawan di tempat kerja sehingga dapat menjadi evaluasi dari manajemen perusahaan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan? Jika memang ada, Bu, aspek-aspek apa saja yang bisa dimasukkan dalam pengukurannya? Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Mbak Intan. Jadi memang ini tren terbaru ya sebenarnya karena kita sering sharing bahwa selama ini yang terdata ya rata-rata reason insiden ataupun accident yang terjadi itu mayoritas fatigue ya kelelahan bisa terjadi mungkin pada saat bawa kendaraan di microsleeping akhirnya terjadinya accident. Namun karena psikososial ini tidak terlihat secara gamblang ataupun secara apa namanya mudah diobservasi ya ataupun mungkin mudah dinyatakan secara frontal oleh yang mendapatkan apa namanya dampak psikososial tersebut sehingga memang untuk di kita sekarang belum ada self assessment untuk mengukur apakah sudah terdampak atau belum ya. Namun hal ini bisa kita ketahui ya ketika memang kita sudah melakukan investigasi secara langsung ya. Secara langsung kemudian mendetek dengan orang-orang sekitar. Namun saat ini hal yang bisa dilakukan oleh si agent ya. Si agent mungkin bisa membentuk suatu program tertentu di mana jika menemukan beberapa rekan sekitar ataupun orang-orang yang mungkin ada dampak psikologis yang sedikit mengganggu aktivitas ya dan sudah mendapatkan teguran oleh tim si tapi masih juga tidak ada perubahan, mungkin bisa dibantu dengan diadakannya sisi konseling tertentu untuk teman-teman yang di lapangan. Ya, bisa diadakan program-program tertentu yang berkaitan dengan konseling ya, khusus untuk teman-teman yang di lapangan ya, untuk bisa membantu tim si menyadarkan bahwa butuhnya awareness terhadap tanggung jawab dan juga peran kita sebagai pekerja di perusahaan ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang didetek pada saat konseling bahwa ada gejala-gejala tertentu yang butuh penanganan khusus tadi yang seperti ditanyakan oleh Mas Sofian ternyata ada gejala skizofrenia. Nah, itu kan baru terdeteknya pada saat biasanya dilakukan sesi-sesi tertentu baru terdeteknya. Tapi kalau secara gamblang memang orang-orang tidak akan begitu tahu bahwa ada gangguan-gangguan tertentu yang saat ini terjadi dalam diri. Ya, jadi mungkin ketika menemukan case-case tertentu yang berkaitan dengan psikososial ya, bisa jadi nanti dibantu oleh tim khusus ya yang berkaitan dengan apa namanya orang-orang expert di bidangnya ya, orang-orang psikologi misalnya untuk bisa dilakukan sesi konseling lebih lanjut seperti itu. Karena memang kalau yang namanya psikososial itu sulit untuk dideteksi ya karena hal itu biasanya dianggap lumrah. Ya, hal itu biasa dianggap lumrah. Eh, Orang terkadang tidak mau menyadari bahwa kita saat ini terkena gangguan-gangguan yang memang berkaitan dengan mentalnya kita. Karena di sini juga, ataupun mungkin kita merasa masih tabu ya, kalau misalnya sudah apa namanya mendapatkan label kayaknya kamu lagi stres ya. Nah, stres ini kan biasanya konotasinya ke negatif.
bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik aja yang berkaitan dengan mentalnya dia ya, tapi di satu sisi ya seperti di kota pada umumnya. Jadi ketika orang-orang sekitarnya sudah aware, ya mereka sudah mulai mengarahkan untuk bisa ke psikolog misalnya. Coba deh kamu konsul dulu. Bisa jadi permasalahan yang kamu hadapi ini bukan karena sakit fisiknya kamu misalnya, tapi mungkin bisa jadi karena mungkin kamu butuh orang-orang tertentu yang bisa membantu kamu keluar dari zona yang kamu merasa tidak nyaman tersebut, sehingga berdampak kepada kesehatan fisiknya. Seperti itu. Gitu Mbak Intan. Jadi memang ada apa namanya asesmen tertentu ya yang dilakukan oleh K3 untuk bisa mendetek bahwa orang-orang tersebut terkena gangguan psikososial. Tapi hal pertama ya tadi kita bisa bantu dengan sesi konseling kalau memang dibutuhkan untuk orang-orang tersebut. Namun hal yang paling mudah juga dilakukan oleh tim agensi ataupun mungkin apa namanya perusahaan atau organisasi tertentu adalah kita sebagai rekan kerja ataupun atasan kita harus aware dulu ya dengan orang-orang sekitar karena memang orang-orang sekitarlah yang memang menjadi ya obat pertama ataupun mungkin pertolongan pertama bagi mereka. Kalau rekan-rekan kita aware bahwa kita saat ini ada permasalahan tertentu ya. Jadi permasalahannya belum lanjut karena kita sebagai rekan yang apa namanya saling support, saling bersinergi. Jadi kita sudah mulai aware. Kita mencoba mengalihkan perasaan-perasaan tersebut ke dalam hal yang positif. Ya, kalau udah tahu nih, kok tiba-tiba dia biasanya yang ceria, diperhatiin 3 hari ini kok apa namanya sedih terus, murung terus. Ayo sebagai rekannya, coba kita tanyakan, kamu kenapa? Baik-baik saja. Bisa jadi mungkin dia butuh hanya didengarkan saja ya, ya mungkin di rumah dia nggak bisa didengerin, tapi terkadang apa nama di kantor juga nggak didengerin. Nah itu biasanya akan berlarut-larut untuk bahaya psikososialnya. Seperti itu, Bu. Itu Mbak Intan ya, apa namanya memang awareness orang-orang sekitar itu sangat penting juga. Itu orang-orang yang pertama kali yang bisa membantu kita untuk bisa mengurangi dampak dari psikososial. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Eci, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Bu Intan. Kita lanjut lagi ke oh, ada yang raisen kepada Bapak Rizza dari PT Bukit Asam. Boleh Bapak on mic? Bu, selamat sore Bu Eti. Terima kasih atas materinya Bu. Izin bertanya terkait dua hal Bu. Ini terkait organisasi atau perusahaan Bu. Untuk mempengaruhi tingkat risiko itu di tempat kerja kan bisa dilakuin langkah-langkah yang bisa diambil Bu supaya menciptakan lingkungan kerja itu yang support terhadap psikologis para karyawan atau pekerjanya Bu. Itu bagaimana peran atau budaya organisasi itu bisa mempengaruhi hal tersebut. Untuk yang kedua itu untuk metode penilaian risiko itu bagaimana sih Bu yang secara praktis bisa diterapkan di tempat kerja Bu yang eh, notabene-nya itu di tempat kerja mempunyai banyak perbedaan dari latar belakang dari seluruh karyawannya Bu termasuk budaya sama gendernya yang mana di PT Bukit Asam ini banyak dari latar belakang yang berbeda dan dari berbagai suku atau tempat ya suku atau latar belakang yang berbeda seperti itu. Terima kasih. Maaf Pak Riza, sempat terputus-putus Pak Riza di saya. Yang pertanyaan kedua yang sudah mendekati akhir. Ah, le lewat chat aja, Bu. Soalnya saya di luar juga ini, Bu. Ada telepon, Bu. Yang via obrolan itu, Bu. Bisa dari obrolan itu, Bu. Oh, oke Mungkin. baik. Nanti Ya. dibantu sama tim buka ya Pak ya. Sebentar ya Pak.
Baik. Baik. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa apa namanya di kita sendiri ya ada program tertentu ya di SDMO untuk sesi konselingnya, di mana di sini nanti Bapak dan Ibu khususnya untuk pegawai Bukit Asam itu memiliki kesempatan untuk bisa mencurahkan ataupun mungkin melakukan sesi konseling orang-orang yang expert di bidangnya ya. Kemudian juga untuk bisa apa namanya merekomendasikan mungkin kepada rekan-rekan maupun teman-teman atau juga mungkin tim bawahan yang mungkin saat ini Bapak lihat di situ sudah terdampak psikososial ya, mungkin bisa merekomendasikan kepada apa namanya mereka untuk mengikuti program sesi konseling yang dilakukan oleh apa namanya SDM operasional ya. Karena memang di situ SDM operasional juga sudah memfasilitasi ya Bapak, di mana ini juga untuk bisa mengurangi resiko dari psikososial di tempat kerja. Nah, itu tadi saya juga sampaikan kepada Mbak Intan bahwa kalau di Bukit Asam sendiri kita memang sudah ada program yang bisa menjadi wadah untuk pegawainya sendiri ya untuk bisa meluahkan seperti apa yang mereka rasakan ataupun yang mereka hadapi saat ini yang memang bisa menghambat kinerja mereka ya. Jadi nanti Pak bisa saja nanti dijadwalkan saja ya Pak ke apa namanya ke SDM operasional untuk bertemu dengan tim yang expert di bidangnya sehingga mereka bisa apa namanya membantu untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Lalu untuk metode penilaian resiko psikososial, catatan praktis, perbedaan latar belakang karyawan. Oh, oke. Nah, mungkin Pak Reza sendiri tahu ya kalau misalnya di Bukit Asam kita memang dituntut untuk bisa menghargai keberagaman ya Pak ya. Karena memang khususnya di salah satu kompetensi yang menjadi standarnya Bukit Asam itu adalah untuk bisa menghargai keberagaman yang ada. Karena memang kita perusahaan BUMN ya milik negara di mana memang orang-orang yang terdapat di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut akan terdapat beberapa perbedaan yang diharapkan perbedaan tersebut bisa menjadi satu ya, bisa mencapai hal yang diharapkan oleh perusahaan, mencapai goal ya. Nah, kalau untuk apa namanya secara praktisnya seperti apa, kita harus benar-benar menghargai dulu keberagaman tersebut ya. Berupaya untuk bisa membuat keberagaman ini menjadi hal yang unik ya. Kemudian memanfaatkan keberagaman tersebut untuk bisa mencapai goal ya. Misalnya yang bisa Bapak pahami kalau memang kita di sini contohnya berbeda latar belakang budaya. Nah, mungkin dari perbedaan latar belakang budaya tersebut kita bisa manfaatkan ya Pak. Bisa manfaatkan dalam arti untuk bisa membangun suatu pekerjaan tertentu yang mungkin kita tidak bisa handle sebelumnya ya, karena mereka mempunyai kelebihan tertentu ataupun mungkin mereka paham di budaya tersebut, bisa kita manfaatkan untuk apa namanya memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi bagaimana lingkungan tersebut. Seperti itu. Karena memang di PTBA sendiri itu sudah ada salah satu kompetensi yang memang menjadi standarnya Bukit Asam ya untuk bisa dimiliki oleh setiap insan Bukit Asam tentunya, bahkan di Mind ID pun. Bagaimana kita bisa apa namanya memiliki kemampuan untuk menghargai keberagaman tersebut ya dan juga untuk bisa memanfaatkan keberagaman tersebut untuk mencapai goal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya apa namanya metode yang praktisnya itu ya kita di dalam diri kita sendiri itu kita harus tanamkan. Kalau dari kitanya menuntut tapi kita sendiri belum ada kemampuan tersebut, otomatis itu juga tidak akan jalan. Jadi kalau kita sudah memahami apa peran kita sebagai insan Bukit Asam, kemudian apa yang diharapkan oleh perusahaan ini terhadap kita, ya. Nah, ketika kita sudah paham itu, maka kita akan mencoba untuk menularkan terlebih dahulu ke orang-orang yang sekitar. Ya, di situ metode praktis yang bisa kita gunakan ya untuk bisa mengurangi resiko dari psikososial yang ada. Ya, karena kalau memang kita sudah paham bahwa keberagaman tersebut unik,
keberagaman tersebut mampu kita manfaatkan untuk bisa mencapai goal yang sudah ditetapkan, maka resiko itu juga akan otomatis turun dengan sendirinya. Seperti itu, Bapak. Orang PTBA kan, Pak, berarti Bapak sudah harus punya untuk kemampuan tersebut dan bagaimana menularkan kemampuan itu dengan orang-orang sekitar. Itu, Bapak. Oke, Riza? Bagaimana Bapak Riza tanggapannya? Apakah ada tanggapan atau cukup? Bu, tadi saya pertanyaannya itu kayak langkahnya yang bisa diambil buat nyiptain buat lingkungan kerjanya itu lebih sportif Bu, gitu. Bukan lebih ke gimana setelah terjadi atau apa itu konsul atau gitu Bu. Terus eh, itu dulu ya Bu. Lebih ke langkah-langkah. Baik. Di sini maksudnya bagaimana untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif secara psikologis. Oke, untuk bisa menciptakan lingkungan yang suportif, ya, kita harus tahu dulu ya apa fungsi kita di sini, ya, seperti apa peran kita dan harapan perusahaan terhadap kita. Yang kita tahu bahwa kita juga harus mampu adaptif dengan segala macam perbedaan-perbedaan yang ada ya Pak ya. Lalu kemudian kita juga diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan tim, bersinergi untuk bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, di situ nanti kita akan berupaya supaya untuk bisa mensupport masing-masing itu. Itu kan? Bagaimana Bapak Riza? Oh, lanjut ya Bu. Terima kasih kepada Bapak Riza atas pertanyaannya. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Bapak Riza tadi adalah pertanyaan yang terakhir dikarenakan kita keterbatasan waktu. Jika belum ada pertanyaan yang terjawab, boleh kirim email ke Ibu Eci, emailnya efriani.budkitasam.id. Boleh di dibuka di kolom chat. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi games. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk ke dalam games dengan mengklik yang ada di kolom chat atau bisa juga melakukan scan barcode yang ada di layar HP atau laptop Bapak Ibu. Diharapkan untuk Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli, karena kepada 3 pemenang dapat bisa mengambil di kantor K3 Pertambangan pada hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 4 sore. Pada Bapak Ibu, kita tunggu sampai 1 menit untuk join ke games Kahoot.
70, udah 70 peserta, Bapak Ibu sekalian. Yang belum join silakan join. Oke, 74, 75. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar ruang ketiga, kita akan memulai games dalam hitungan 3, 2, 1. Yang merupakan bentuk bahaya psikososial, beban hidup, beban hutang, beban orang tua, beban kerja. Oh, masih ada yang salah ternyata untuk pertanyaan yang pertama ini. Dipimpin oleh Ibu Mary Sabel. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, kesehatan rohani merupakan salah satu dampak bahaya psikososial bagi pekerja. Benar atau salah? Hanya 20 orang yang benar untuk pertanyaan kedua ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang merupakan gejala psikis stres yaitu cemas, sakit kepala, dada berdebar, insomnia. Peringkat pertama dipimpin oleh Bapak Jote. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bangun kerja positif untuk menghindari konflik dan menangani perilaku yang tidak dapat diterima merupakan bentuk pengelolaan bahaya dari role, support, friendship, atau demands. Dipimpin oleh Bapak Redo, yang kedua ada Bapak Jote, yang ketiga ada Ibu Putri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dampak psikososial bagi perusahaan adalah 1. Meningkatkan kinerja, 2. Meningkatkan penjualan, 3. Meningkatkan tingkat kecelakaan, 4. Meningkatkan laba.
Oke, masih Bapak Redo yang memimpin saat ini. Yang kedua ada Bapak Jote, yang ketiga ada Ibu Putri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bahaya psikososial di tempat kerja merupakan sharing session kolaborasi satuan K3 dengan satuan kerja. Sorry guys. SDM UPTE, SDM strategik, SDM korporat, SDM operasional. Ternyata masih banyak yang salah ya Ibu Bapak sekalian. Kita lihat siapa yang peringkat pertama masih dipegang oleh Bapak Redo, yang kedua ada Ibu Putri, yang ketiga ada Ibu Mary Sabel. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ayo Bapak Ibu sekalian, nafsu makan menurun merupakan gejala fisik stres, benar atau salah? Ayo, benar atau salah Ibu Bapak? Ada 62. Saat ini masih dipegang oleh Bapak Redo, yang kedua ada Ibu Putri, yang ketiga ada Ibu Mary Sabel. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dampak psikososial bagi pekerja adalah rasa bahagia, stres kerja, rasa terharu, atau kesejahteraan. Masih juga ada yang jawab salah. Peringkat pertama dipegang oleh Bapak Redo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jawablah soal di bawah ini. Respon ketika individu dihadapkan dengan tekanan dan tuntunan kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan serta pengetahuan pekerja merupakan faktor dari A. Beban kerja, B. Jam kerja, C. Tekanan kerja, dan yang D. Kepuasan kerja. Lanjut. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu sekalian. Berikut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap resiko psikososial pada pekerja, kecuali aktivitas fisik, aktivitas psikis, lingkungan sekitar, atau tingkat pendidikan. Ayo Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kita lihat siapa yang... Wah, ternyata masih banyak yang salah ya Bapak Ibu sekalian. Juara 3 dipegang oleh Ibu Mary Sabel dengan skor 7262. Juara kedua Ibu Resta. Yang juara pertama yaitu Ibu Putri. Kepada 3 pemenang dapat mengambil hadiah di kantor K3P pada hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 4 sore. Dan jangan lupa untuk melampirkan bukti screenshot games Kahoot. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi games tadi, maka berakhir pula acara Ruang Ketiga pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Eci Afriani untuk materi psikososial, bahaya psikososial di tempat kerja.
Kita lanjut ke Namun sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat dan juga bisa melakukan scan barcode yang ada di layar HP atau laptop Bapak Ibu sekalian. Oke, berikut adalah evaluasi acara kita pada hari ini. Kita masih menunggu jawaban dari Bapak Ibu sekalian terkait evaluasi webinar Ruang Ketiga Vol 7 pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, silakan mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat. Penyampaian materi sudah baik. Materi dan relevansi dengan lingkungan kerja. Penyampaian materi sudah sangat baik. Oke, cukup. Wah, respons yang saat ini positif semua ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Price. Sinyalnya macet-macet. Sejauh ini tidak ada. Cukup dan dipertahankan. Materinya bisa lebih banyak dan detail lagi. Oke, siap. Ditunggu di sesi selanjutnya. Pertahankan waktunya saja. Ya, waktunya sangat terbatas. Harusnya offline. Next, bismillah. Pertahankan. Oke, mungkin cukup untuk link evaluasi ini. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dalam acara kita pada hari ini sangat bermanfaat dan dapat mendukung kinerja K3 di Bukit Asam menjadi lebih baik. Saya Jenny Artani selaku MC menutup acara kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum.